ضاقت عينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini? Alhamdulillah. Oke. Jadi kita itu pekan lalu sudah belajar tentang cash wakaf. Nah, hari ini pertemuannya adalah tentang cash wakaf yang sukuk ya. Nah, kira-kira teman-teman pada tahu nggak apa itu cash wakaf yang sukuk? Jadi dasar utama hukumnya itu adalah wakaf. Nah, kemudian diinovasi menjadi cash wakaf dan diinovasi kembali menjadi cash wakaf yang sukuk. Jadi cash wakaf yang sukuk ini berasal dari dua kata, cash wakaf dan sukuk. Oke? Nah itu. Jadi cash wakaf yang sukuk ini dia sama manfaatnya dengan cash wakaf, yaitu untuk membantu kesejahteraan masyarakat ya, membangun infrastruktur. Pokoknya cash wakaf yang sukuk ini dia dananya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, untuk sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sama seperti cash wakaf, bedanya dia dalam bentuk sukuk. Oke? Nah, apa sih itu cash wakaf? Apa itu cash wakaf? Cash wakaf itu wakaf tunai, ya. Wakaf tunai dalam bentuk wakaf, wakaf tunai melalui uang, ya. Dia seperti misalnya kita mau berwakaf, tapi kalau zaman tradisional wakafnya itu tanah, bangunan, ya kan? Kalau ini wakaf dalam bentuk uang, jadi siapapun bisa berwakaf. Misalnya ada uang 500.000 itu bisa kita wakafkan. Nah itu dia wakaf tunai. Nah sukuk itu apa? Ya sukuk itu dia surat berharga ya. Kalau dalam konvensionalnya itu kita ketahui obligasi ya. Kalau di syariah namanya sukuk. Nah sukuk ini dia kan surat berharga yang bisa dijadikan investasi, ya kan? Dana investasinya inilah yang dijadikan untuk pembangunan infrastruktur gitu. Kalau misalnya dia bukan cash wakaf yang sukuk, hanya sukuk, nah itu keuntungannya dikembalikan kepada pemilik sukuknya. Nah, tapi karena ada cash wakaf itu keuntungannya full untuk kesejahteraan masyarakat. Itu bedanya. Jadi dia harus ada, kalau mau dia full untuk masyarakat, dia harus dari cash wakaf yang sukuk. Kemudian masuk kepada mekanisme cash wakaf yang sukuk. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya untuk wakaf, dia bagaimana mekanisme awalnya? Wakaf dulu nih, kita ngomongin wakaf. Pernah dengar wakaf nggak? Pernah. Nah, kalau wakaf itu orang yang berwakaf datang ya, datang kepada nazir namanya. Nazir itu yang mengumpulkan wakaf. Nah sama, cash wakaf yang sukuk gitu juga. Orang yang mau berwakaf tunai, nah datang kepada nazir. Nah nazirnya ini siapa? Nazirnya untuk cash wakaf yang sukuk itu adalah perbankan syariah. Nah jadi perbankan syariah di sini sebagai nazir untuk menerima cash wakaf. Kemudian setelah diterima oleh nazir, maka lembaga pemerintah atau lembaga yang berwenang menerbitkan apa? Sukuk, menerbitkan sukuk untuk dikelola, untuk diinvestasikan. Nah, itu yang ketiga, investasi dan pengelolaan. Maka dananya itu diinvestasikan ke berbagai bidang ya. Bisa diinvestasikan ke mana ya? Untuk ke proyek-proyek sosial dan pembangunan. Kemudian setelah investasi kan berarti ada keuntungan. Nah, keuntungan yang masuk dari dana itu full untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya pembangunan rumah sakit, beasiswa pendidikan dan lain sebagainya. Oke, kemudian keunggulan cash wakaf yang sukuk. Yang pertama itu dia integrasi filantropi dan investasi. Jadi CWLS ini memadukan amal ya. Selain kita beramal, kita juga berinvestasi. Karena kan wakaf itu dananya, pahalanya itu tetap mengalir selama dananya itu masih dimanfaatkan atau digunakan. Nah itu makanya kalau orang mau beramal sekalian investasi dengan cash wakaf yang sukuk. Oke, yang kedua itu ada mobilisasi dana publik ya. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa keuntungannya itu bisa digunakan untuk keuntungan publik ya. Kemudian yang ketiga, pembangunan berkelanjutan.
ya, yang boleh dipergunakan adalah keuntungan dari hasil investasinya, bukan dana awal wakafnya. Jadi misalnya saya berwakaf tunai 2 juta. 2 juta itu misalnya saya kasih jangka waktu selama 4 tahun misalnya. Nah, selama 4 tahun 2 juta itu nggak boleh berkurang sama sekali. Dan itu harus kembali ke saya 2 jutanya. Tapi keuntungannya tidak kembali ke saya. Keuntungannya itu untuk pengelolaan pabrik. Oke. Nah, itu dia. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, baiklah, Bu. Pertanyaan saya di sini kan cash flow kafling suku ini kan untuk kita berinvestasi kan, Bu. Nah, ada nggak risiko dalam kita berinvestasi yang cash flow kafling suku itu, Bu? Terus ada nggak minimal spendnya gitu, Bu, untuk kita berinvestasi di situ, Bu? Mungkin itu saja. Minimal spendnya, maksudnya minimal kita berinvestasinya. Iya, Bu. Iya. Oke ya, jadi untuk cash flow kafling sukuk ini, kalau resiko dari penwakaf itu tidak ada. Karena apa? Karena dananya aman, ya kan? Tapi resiko untuk keuntungan bisa jadi nggak ada keuntungan, ya kan? Karena namanya investasi bisa rugi, bisa untung, kan? Nah, jadi resiko untuk si pewakaf itu tidak ada. Oke, kemudian untuk spend itu tergantung kebijakan dari perbankan syariahnya masing-masing. Nah, yang saya tahu kalau di Bank Sumber Syariah sebagai nazir wakaf itu mereka minimal 2 juta sudah bisa berwakaf. Oke, saya lanjut lagi ya, materinya udah terjawab ya, Dea? Oke. Nah, saya lanjut lagi implementasi CWLS di Indonesia. CWLS tahu lah ya? Apa CWLS? Cash flow kafling suku. Oke, cash flow kafling suku. Nah, yang pertama itu 2020 itu peluncuran perdananya. Kemudian di 2021 ada ekspansi programnya. Kemudian 2022 ada diversifikasi proyek. Kemudian di 2023 itu ada inovasi berkelanjutan. Oke, nah dampak sosial ekonomi dari CWLS. Yang pertama itu peningkatan akses pendidikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, keuntungan dari CWLS itu bisa menjadi beasiswa pendidikan ya. Nah itu. Yang kedua itu ada perbaikan pelayanan kesehatan. Jadi ada dana CWLS itu yang dipergunakan untuk membangun klinik atau rumah sakit, ya. Kemudian yang ketiga itu ada pemberdayaan ekonomi mikro. Nah, keuntungan dari CWLS ini bisa untuk modal usaha dari UMKM atau untuk menambah modal dari UMKM. Ini materi terakhir kita tentang masa depan cash wakaf link suku. Kira-kira teman-teman di sini udah bisa nggak ngebayangin gimana sih 5 tahun ke depan di CWLS ini? Bisa nggak? Belum? Nggak bisa ngebayangin ya? Bisa nggak? Ada nggak salah satu dari kalian yang bisa ngebayangin gimana sih CWLS nanti ke depannya gitu? Ada nggak? Silakan. Belum ada? Belum ada yang bisa ngebayangin ya? Berimajinasi gitu? Kayak begini, pilih imajinasi? Nggak ada ya? Oke, yang pertama itu digitalisasi ya. Jadi kan kita memang udah zamannya digitalisasi ya kan. Jadi CWLS ini kan dia masih belum terlalu memakai teknologi. Jadi mungkin kedepannya bisa CWLS kita bisa berwakaf dari handphone aja, berwakaf dulu dari handphone, terus nanti pokoknya semua mekanisme kerjanya itu bisa dari handphone aja, nggak perlu keluar rumah atau kayak mana gitu ya kan. Nah itu digitalisasi. Kemudian integrasi global. Jadi kalau harapan kita semuanya ini cash wakaf link sukuk tidak hanya di Indonesia, tapi kita bisa ke luar negeri gitu kan. Maksudnya investasi ke luar negeri atau kita berwakaf ke luar negeri gitu. Jadi bisa global ya. Kemudian yang ketiga itu inovasi produk. Nah inovasi produk dari CWLS inilah kita butuh ya. Misalnya produk apa yang bisa menjadi investasi kita. Misalnya produk halal ini harus bisa lebih luas lagi. Jadi kita investasi juga gampang, nggak hanya nggak terbatas investasinya. Kemudian sinergi teknologi sama dengan digitalisasi tadi ya. Oke, materi tentang cash wakaf link sukuk sudah saya berikan. Satu orang bertanya lagi, siapa? Silakan. Saya Bu. Oke, silakan.
Cash wakaf link sukuk itu kan merupakan salah satu bentuk investasi sosial yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Lalu bedanya cash wakaf link sukuk dengan cash wakaf ini sebenarnya apa itu? Oke. Jadi perbedaan dari cash wakaf dan cash wakaf link sukuk. Nah, kalau cash wakaf itu dia kan dana tunai, wakaf tunai aja. Jadi wakaf melalui uang aja. Dia tidak ada surat berharganya. Kalau cash wakaf link sukuk itu dia ada surat berharganya. Jadi dia ada untuk unsur investasinya gitu. Oke. Udah? Oke. Terima kasih. Nah, ini materi kita, kalian pernah belajar tentang moderasi beragama nggak? Pernah. Jadi materi kita kira-kira dihubungkan ke moderasi beragama gimana? Apa hubungannya? Apa itu moderasi beragama? Toleransi itu termasuk dalam moderasi beragama. Anti kekerasan, komitmen kebangsaan itu moderasi beragama. Nah, kalau cash wakaf link sukuk bisa masuk ke moderasi beragama di sisi mana? Iya, jadi dananya bisa untuk dipakai ke kebutuhan publik, pelayanan publik. Jadi tidak hanya untuk orang muslim saja, ya kan? Jadi dia bisa untuk semua lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, yang bisa berinvestasi atau yang perlu sukuk atau surat berharganya tidak hanya orang muslim saja, orang non muslim juga bisa. Oke. Kemudian, kita ini ada, setelah saya menjelaskan materi ini, tentunya harus ada tugas, ya kan? Nah, tugasnya itu harus ada review dari materi. Nah, materi ini nanti harus kalian review dengan bahasa yang sederhana, yang kalian pahami. Oke? Kemudian tugas lainnya adalah critical journal review. Nah, karena ini adalah materi yang lagi hangatnya diteliti oleh orang, maka kita harus melihat hasil-hasil penelitian orang tentang cash wakaf link sukuk. Kemudian kita review, itu bisa mencari satu orang itu dua jurnal. Kemudian dua jurnal itu kita review apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Kemudian apa yang menjadi solusi dan tantangannya. Kita review dari awal ya, dari abstraknya, dari pendahuluannya, kemudian metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, itu tugasnya. Oke. Nah, saya akan memilih dari salah satu teman-teman semuanya untuk menjelaskan ulang apa yang sudah dipahami dari materi yang saya sampaikan tadi. Oke, kepada Dino ya, silakan. Nah, jadi yang saya pahami dari cash wakaf link sukuk ini yaitu wakaf tunai yang berbentuk investasi melalui surat berharga yang dinamakan sukuk. Udah? Oke, terima kasih Dino. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan. Semoga materi hari ini bermanfaat dan kita semua dapat memahaminya dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke.